Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi as-siyam wal qiyam fi Ramadan wa azallahum fihi bilailatin hiya khairun min alfi shahr. Subhanallahi nisful mizan, walhamdulillahi yamla'ul mizan, wallahu akbar yamla'u ma baina as-sama'i ila al-ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Matahari telah tenggelam di ufuk barat di tanggal 30 Ramadan, bertanda bahwa Ramadan meninggalkan kita, bertanda tamu yang mulia mohon pamit dari kehidupan kita, yang insya Allah kita semua berdoa semoga di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi. Ramadan yang mulia akan membawa catatan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga catatan-catatan baiklah yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan bulan-bulan yang 12 adalah seperti para putra Yakub, yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak emas dari semua putra-putranya karena keindahan paras dan budi pekertinya. Demikianlah Ramadan menjadi bulan terindah dari semua bulan yang 12 yang kita lalui dalam kehidupan kita. Begitu juga Allah telah mengampuni ke-11 anak Yakub hanya dengan satu doa Yusuf. Begitu pula lah Allah mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan yang lain atas keuletan dan kesabaran kita meminta ampun menempa diri di bulan Ramadan.
Hal ini disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in. Jamaah dirahmati Allah, para kaum muslimin hari ini, di hari yang fitrah ini, salah satu hasil yang akan muncul dalam diri kita adalah sifat sabar. Karena Rasulullah mengatakan, "Fahuwa syahrus sabri was-sabru sawaquhu al-jannah." Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa Ramadan itu adalah bulan sabar. Dan sabar itu, kata Rasulullah, pahalanya adalah masuk surga. Maka di hari yang fitri ini muncullah pribadi-pribadi yang sabar. Muncullah sosok-sosok yang sabar atas tempaan Ramadan, atas puasa Ramadan, atas qiyamul lail di bulan Ramadan, atas segala amal ibadah, baik hablum minallah wa hablum minan nas di bulan Ramadan. Lalu apakah pribadi sabar itu sudah muncul di dalam diri kita di hari yang fitrah ini? Mari kita lihat kisah Nabi Musa ketika meminta ilmu dari Nabi Khidir. Diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Musa berkata kepadanya atau kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadamu ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk?" Lalu Nabi Musa menjawab, Nabi Khidir menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau bisa bersabar atas sesuatu yang belum engkau ketahui?" Kata Nabi Khidir. Nabi Musa berkata, "Insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Lalu Nabi Khidir berkata, "Jika engkau mengikutiku, syaratnya adalah jangan engkau menanyakan apapun sebelum aku jelaskan." Di dalam surat itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir melubangi kapal dan menenggelamkannya. Hal ini membuat Nabi Musa tidak sabar, dan dia bertanya, "Apakah engkau menenggelamkan penumpang?" Lalu Nabi Khidir mengatakan, "Kan tidak sabar." Kemudian Nabi Khidir juga membunuh seorang anak. Lalu Nabi Musa menuduhnya melakukan kemungkaran. Nabi Khidir mengatakan, "Lagi-lagi kamu tidak sabar." Lalu mereka pergi ke suatu negeri. Lalu mereka minta dijamu di negeri itu. Penduduk negeri itu menolak untuk menjamunya. Lalu mereka bertemu dengan sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Lalu Nabi Khidir memperbaiki rumah itu. Lalu Musa tidak sabar lagi. Dia bertanya, "Kenapa engkau memperbaiki rumah ini, merenovasi rumah ini? Padahal kita bisa minta upah. Kenapa direnovasi secara gratis?" Kata Nabi Khidir, "Lagi-lagi engkau tidak sabar." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa alasan Nabi Khidir melakukan ketiga hal itu, karena dia sudah diberitakan informasi awal dari Allah tentang hikmah untuk melakukan ketiga hal yang menurut akal sehat kita
adalah sebuah kemungkaran. Kapal itu dirampas karena raja saat itu akan menyita semua kapal. Anak yang durhaka, anak yang dibunuh adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah sudah memberitahu dia bahwa anak ini akan durhaka. Ayat ini bukan berarti kita melegalitas ada seorang ibu yang membunuh anaknya karena dia takut nanti tidak punya rezeki. Tetapi yang dilakukan Nabi Khidir adalah dia membunuh anak karena Allah sudah memberitahu takdir anak ini di masa yang akan datang adalah seorang yang durhaka. Dan hal ini untuk menguji kesabaran Nabi Musa. Dan rumah itu adalah rumah anak yatim yang ayahnya adalah seorang yang soleh, dan di bawah rumahnya ada harta karun yang dimanfaatkan setelah dia dewasa. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam cerita itu bahwa Nabi Musa dikatakan tidak sabar hanya karena bertanya, padahal disuruh jangan bertanya. Artinya jamaah dirahmati Allah, ikuti dulu prosedurnya baru kita dianggap sabar. Itulah nilai satu atau indikator pertama agar kita dikatakan sabar. Jadi aturannya, langkah-langkahnya ikuti secara maksimal. Jangan dulu mengeluh, jangan dulu berburuk sangka, jangan dulu berkeluh kesah. Itulah pesan yang dikatakan bahwa indikator pertama bahwa seorang yang lahir di Idul Fitri memiliki pribadi yang sabar, maka indikator pertamanya adalah dia mengikuti prosedur secara maksimal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail juga mengatakan, lakukanlah ya Bapakku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Sabar dalam artian ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Ismail tidak akan berkeluh kesah, tidak akan merasa berat, tidak akan mempertanyakan apapun, karena ini sudah menjadi aturan Allah. Maka indikator yang kedua dari sifat kesabaran atau perilaku sabar itu adalah sesuai dengan aturan Allah. Maka kalau semua langkah yang kita lakukan secara maksimal ada satu saja yang bertentangan dengan aturan Allah, maka gugur sifat kesabaran di dalamnya, maka gugur nilai kesabaran di dalamnya. Maka kalau kita diancam, dihina, diperangi oleh orang lain, maka Allah bohong itu bisa gini dan ini. Lawanlah orang yang menghina, perangilah orang yang memerangi, dan jangan berlebihan. Artinya marwah dan harga diri agama menjadi penting, tentunya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang maksimal. Maka itu adalah perbuatan sabar. Jadi tidak semata-mata sabar itu menerima, tidak semata-mata sabar itu hanya berpangku, tidak semata-mata sabar itu hanya duduk dan diam, tetapi sabar itu melakukan sesuatu secara maksimal dan perhatikan aturan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Reporter dari mana? baru Titipan. yang umatnya adalah Bani Israil, diutuslah seorang raja kepada mereka atas permintaan mereka. Maka Nabi mengatakan bahwa Wah, dari sini.
Maka jemaah dirahmati Allah, Allah memenangkan Talut atas peperangan itu, dan Nabi Daud membunuh Jalut, yaitu pemimpin perang dari suatu kaum yang sangat gagah berani, yang tidak masuk akal bisa menang saat itu. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi Daud dan umatnya adalah Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka jamaah dirahmati Allah, mereka berdoa, ya Allah, berikan kami kesabaran yang luas dan kukuhkan hati kami dan kaki kami untuk berperang secara maksimal. Ini juga lagi-lagi kisah ini mengatakan bahwa perilaku kesabaran ikuti langkahnya secara maksimal, tapi juga perhatikan aturan Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, kehidupan sosial, kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga sama juga. Maka jika masih ada orang yang sangat pelit senyum, sangat pelit memuji, sangat pelit berbagi, maka ini adalah bukan perilaku sabar. Ada orang yang dermawan tetapi ingin diumumkan, ini bukanlah perilaku sabar. Maka kita di tengah masyarakat lakukan sesuatu yang Allah senangi, baik itu senyum, baik itu menyapa, baik itu mengatakan assalamualaikum. Ini adalah perilaku sabar. Negeri kita ini juga bisa diukur dengan apakah kebijakan-kebijakannya sudah bernilai kesabaran. Yang pertama, apakah dia sudah lakukan dengan secara maksimal, dan yang kedua ukur juga adakah yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pribadi sabar yang bisa kita dapatkan di bulan Fitrah ini harus kita lihat secara seksama, tentu untuk kita tingkatkan di bulan-bulan dan di hari-hari mendatang. Maka jemaah yang dirahmati Allah, tidak salah Allah mencantumkan hampir 79 kali kata sabar di dalam Al-Quran. Semuanya berkata bahwa perilaku sabar itu adalah dengan indikator yang dua tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolong kepada Allah dengan dua, yaitu doa dan sabar. Sabar adalah artinya kuat, maksimal, sesuai aturan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan tinggal diukur saja. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-qudsi, yaqulu Allah subhanahu ya ibna Adam in ansabarta wahtasabta inda sadamatil ula lam ardi laka thawaban dunal jannah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wahai ibnu Adam, wahai jamaah Masjid Al-Baru, kata Allah, hendaklah kalian sabar, hendaklah kalian mengulangkan urusan kepada Allah pada reaksi pertama, inda sadamatil ula. Saya tidak meridhoi kepadamu jika itu kamu lakukan kecuali mendapat pahala surga. Yang dirahmati Allah, kata hadis, kata Rasulullah, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu dilihat dari reaksi pertama. Apapun masalahnya, maka reaksi bapak yang pertama itulah keaslian dari karakteristik seseorang. Ini kata Rasulullah di dalam Sunan Ibnu Majah, bahwa ketika kita masih emosional dalam menghadapi sebuah masalah, ketika kita sangat ciut, tidak percaya diri, maka introspeksi dirilah saat itu bahwa kita sedang tidak sabar. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu dilihat dari reaksi pertama. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila ruhi abaina wa ummahatina. Syai'ul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal mu'minin wal muttaqin wal muhsinin wal mukhlasin was sabirin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.